Bu guru, kayaknya anak saya gak usah deh diajarin main sensory play kayak gitu. Kan cuma pegang-pegang pasir, adonan, tepung, cium-cium rempah, di rumah juga bisa. Mendingan anak saya langsung diajarin baca tulis aja deh, Bu. Anak semakin cepet pinter baca kan semakin cepet juga nanti jadi orang hebatnya. Ngerti Ibu, saya bisa banget ajarin anak Ibu baca tulis sekarang. Tapi menjadikan anak kita orang hebat di masa depan tanpa mematangkan area sensorialnya itu Bapak Ibu, aku izin spill ya, kenapa menstimulasi sensori anak itu jauh lebih penting dibandingkan buru-buru mengajarkan mereka baca dan tulis. Saya paham kegelisahan para orang tua yang ngelihat stimulasi sensori itu kayak cuman main-main yang lengket-lengket, gosok-gosok permukaan, kayak nggak penting banget, ini apa sih? Kalau kita mau perhatikan, orang-orang yang hebat, para ahli dan profesional itu bukan sekedar orang yang bisa baca tulis, tapi orang-orang yang matang sensorialnya. Contoh paling nyatanya adalah dokter. Apakah seorang dokter hebat bisa lahir dari membaca banyak buku kedokteran dan menghafal isinya? Enggak. Dokter yang hebat adalah dokter yang dengan teliti merasakan tekstur, sensasi, suhu yang ada di tubuh pasiennya. Melihat perubahan warna kalau terjadi lebam ataupun pemecahan pembuluh. Dia bisa membedakan dengan teliti suara detakan jantung, denyut nadi. Artinya dokter yang baik adalah dokter yang matang sensorialnya alias panca inderanya sensitif. Atau misalnya menjadi koki. Apakah menjadi koki hebat itu bisa dicapai dengan membaca ribuan buku resep? Enggak. Seorang koki menjadi hebat karena dia memiliki sensitivitas terhadap bau aroma bahan, tekstur bahan makanan yang segar atau tidak, dan bagaimana memadukan ini menjadi masakan yang lezat. Lagi-lagi apa yang dibutuhkan? Panca indera yang sensitif. Inilah yang nanti akan membedakan antara orang yang tahu dengan orang yang bisa kerja. Orang yang bisa baca tulis itu biasanya tahu, tapi belum tentu bisa kerja. Yang bisa kerja adalah orang yang sensitif terhadap keadaan sekitarnya. Jadi kita jangan anggap sepele ya, meskipun permainan sensorial itu cuma pegang-pegang, elus-elus, tapi itu adalah tonggak dari kecerdasan anak-anak kita. Dan waktu terbaik untuk menajamkan sensori anak itu sangat singkat, cuma dari 0 sampai 3 tahun aja. Jadi mari kita manfaatkan sebaik-baiknya periode sensitif ini sebelum kita terburu-buru mengajarkan anak kita baca dan tulis.